Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, selamat berjumpa dengan saya Bang Jack dalam acara Ngojek, Ngobrol Pajak dengan Bang Jack. Kali ini merupakan acara perdana yang akan mengusung tema SPT Unifikasi. Telah hadir di hadapan kawan pajak, narasumber yang kompeten, ada Mbak Titin. Halo, apa kabar Mbak Titin? Baik, terima kasih Bang. Halo kawan pajak semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Titin Sri Sunarsi. Saat ini saya sebagai penyuluh pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Dan juga ada Mas Bayu. Halo Mas Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo Bang Jack. Ya. Selamat pagi, semangat pagi kawan pajak semua. Perkenalkan, saya Bayu Santoso, penyuluh di KPP PMB. Baik, kita langsung saja dalam obrolan kita, yaitu tentang SPT Unifikasi. Sebenarnya apa sih SPT Unifikasi ini, Mbak Titin? Coba bisa dijelaskan sedikit. SPT Unifikasi adalah SPT gabungan. Yang dulu itu SPT PPH masa ada macam-macam Pak. Bang Jack, satu ada SPT 23, SPT final, SPT pasal 4 ayat 2 final ya tadi udah saya sebutkan. SPT PPH pasal 22, SPT PPH pasal 15. Nah, dengan SPT Unifikasi ini digabungkanlah menjadi satu SPT dengan nama SPT Masa PPH Unifikasi. Oh, jadi ini SPT Masa itu digabung. Betul, digabung. Cuma ini SPT 21 tadi belum disebut, apa digabung juga atau tidak? Atau kelewat ini? Tidak, kalau SPT 21 memang tidak termasuk di SPT Unifikasi ini. Oh, begitu. Baik. Nah, ini sasarannya untuk siapa ini, Mbak Titin? Kalau SPT Unifikasi itu untuk wajib pajak semuanya Pak, pemotong, pemungut. Oh, jadi pemotong, pemungut. Oh, betul. Orang pribadi atau badan usaha? Kalau orang pribadi dia sebagai pemotong tetap menggunakan SPT Unifikasi Pak. Oh, jadi kalau dulu kan kita mengenal SPT Unifikasi itu untuk bendaharawan saja. Iya. Dengan adanya Per 24 ini nih Pak, kemarin kan pas bulan Desember, tanggal 21 Desember itu ada terbit namanya Per 24 tahun 2021. Itu menyebutkan bahwa SPT Unifikasi ini diwajibkan untuk seluruh pemotong pajak. Mulai berlakunya? Kalau untuk mulai berlakunya itu nanti Pak, kita pahami dulu Per 24 ini. Oh, baik. Jadi mungkin ke Mas Bayu. Jadi kalau SPT Unifikasi ini sebenarnya tadi disampaikan Mbak Titin berlaku untuk badan maupun orang pribadi. Betul, ya. Oke. Nah, sebagai pemotong. Nah, ini kapan SPT Unifikasi ini diberlakukan? Iya, jadi untuk SPT Unifikasi ini Bang dan seluruh kawan pajak ya, bahwa dengan adanya peraturan tersebut kita serentak mulai berlaku mulai masa April 2022. Oh, jadi masa April. Masa April Bang. Ya. Lapornya tentu di Mei. Ya, Mei. Terakhir tanggal 20 Mei. Paling akhir tanggal 20 Mei. Seperti itu. Jadi untuk kewajiban laporan SPT masa Mei atau April. Yang pelaporannya paling akhir adalah tanggal 20 Mei. Iya. Oke. Terus ini membuatnya gimana nih? Di mana ini kira-kira? Iya, jadi untuk SPT Unifikasi ini sebenarnya apabila kawan pajak ini sudah familiar dengan DJP online ya. Jadi di situ mirip dengan e-Bupot PPH pasal 23. Jadi pembuatan SPT-nya itu di DJP online, Bang. Oh. Iya. Jadi tidak di komputer terpisah nggak? Harus tidak. Online ini ya? Betul, online di DJP online. Kalau kemarin kan beberapa SPT itu kan dibuat menggunakan ISPT seperti pasal 15, 4 ayat 2. Nah, itu kan
dibuatnya dengan ISPT. Namun dengan SPT unifikasi ini kita nggak perlu lagi install ISPT, kita cukup login ke DJP online, nanti di sana ada menu pelaporan SPT unifikasi. Oh, jadi singkatnya SPT unifikasi ini dibuat secara online ya? Secara online, ya. Oh, di DJP online. Betul. Nah, terus kalau untuk masalah input dan lain sebagainya bisa impor ekspor gitu? Iya, iya. Jadi nanti walaupun online, namun tetap ada semacam kemudahan untuk pembuatannya, di mana tetap ada menu ekspor impor data seperti itu. Oh, Ya. nah ini terus mengenai SPT masa ini mungkin Mbak Titin barangkali ya. Itu kan kita harus nerbitin bukti potong tuh. Betul, Bukti Pak. potong. Nah, ini kalau online nih yang disampaikan Mas Bayu tadi, terus bikin bukti potongnya bagaimana? Kalau sama seperti dengan aplikasi Ibu-Pot PPH Pasal 23 dulu. Jadi dalam SPT unifikasi ini yang pertama kita buat adalah bukti potongnya. Bukti potongnya kita buat dulu di aplikasi Ibu-Pot unifikasi ya, biasanya kita sebutnya Ibu-Pot unifikasi. Iya. Nanti kita create CSP di situ, create SPT, nanti tinggal laporkan. Jadi langsung semuanya di DJP online ya. Di DJP Cuman online. ada beberapa ketentuan yang berbeda, Pak. Gimana? Jadi ada di pasal 5 disebutkan di Per 24 tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa untuk bukti potong tertentu itu tidak dibuatkan di Ibu-Pot unifikasi. Iya. Oh, jadi dibuat di mana itu? Nah, seperti ini tadi. Mungkin Contohnya kawan pajak gitu. tanya ya, Iya. bukti potong seperti apa nih yang dibuat iya. tidak di SPT unifikasi. Iya. Yang tidak dibuat di SPT unifikasi adalah contohnya adalah bunga obligasi. Bunga obligasi itu dikecualikan ya di pasal 5 ayat 1 itu disebutkan adalah merupakan bukti potong yang dipersamakan dengan Bukti potong bukti dokumen potong yang terstandar dipersamakan, iya. gitu kan. Disebutnya kan kalau bukti potong yang unifikasi disebutnya bukti potong terstandar karena kan nomornya itu udah otomatis Dari dapat, sistem. tanggal juga otomatis dapat. Jadi itu maksudnya terstandar. Nah, yang tidak terstandar ini contohnya adalah tadi yang saya sebutkan, bukti potong bunga obligasi. Itu dibuat di penomorannya itu tergantung wajib pajak pemotongnya. Wajib pajak sendiri. Jadi wajib pajaknya silahkan membuatkan sepanjang ketentuannya itu tidak melenceng ya dari pasal 5 ayat 4, yaitu ada identitas yang dipotong. Tentu identitas yang dipotong itu ada nama dan NPWP. Iya. Jumlah PPH yang dipotong dan ada seperti itu, cuma DPP dan potong. Jadi identitasnya harus lengkap. Betul. Kemudian kalau tidak ada Jumlah. NPWP-nya harus pakai NIK, gitu. Betul, Pak. Nah, kalau tidak ada NPWP-nya dia pakai NIK. Kemudian jumlah penghasilan brutonya dan PPH yang dipotong. Jadi, nah selanjutnya bagaimana pihak yang dipotong ini mendapatkan bukti potong, Mbak Titin atau Mas Bay? Iya, Mas Bayu? mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Bang. Jadi memang ada beberapa wajib pajak yang menanyakan, lantas bagaimana kalau bukti potongnya tidak dibuat menggunakan Ibu-Pot unifikasi? Nah, sementara kadang-kadang rekanan kita minta bukti potong seperti itu ya, Bang ya. Iya. Ya, jadi tadi sebutkan Mbak Titin bahwa ada dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti potong sebenarnya. Jadi sebenarnya dokumen itu sebagai bukti pembayarannya dia dipotong itu sebenarnya sudah bisa diserahkan ke wajib pajaknya. Namun apabila wajib pajak rekanan ini membutuhkan bukti potong yang mungkin sama dengan yang sebelum-sebelumnya, ya selama masih bisa diakomodir menggunakan ISPT yang lama, bisa dibuatkan dengan aplikasi ISPT yang lama. Tapi ini kami tegaskan hanya untuk pembuatan bukti potong ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti penggunaannya bisa beriringan antara ISPT dan SPT unifikasi begitu atau bagaimana? Gini Pak, maksudnya diluruskan sedikit. Ya. Maksudnya seperti ini kan, bukti potong yang tidak terstandar itu kan diserahkan masing-masing penomorannya itu ke wajib pajak Perusahaan. pemungut. Nah, mungkin kan bingung nih, bagaimana bentuknya gitu kan. Tadi seperti sarannya Pak Bayu, itu
dibuat saja seperti yang lama. Jadi hanya ngambil formatnya. Format untuk saja. penomoran itu monggo diserahkan ke pemungutnya seperti itu, Pak. Oh, jadi pada intinya SPT unifikasi ini tidak bisa mencetak bukti potong. Ya, untuk tertentu jenis pajak tertentu. Jenis pajak tertentu ini disebutkan di pasal di pasal 5 ayat di Per 24 itu. yaitu Ya. contohnya obligasi, deposito atas tabungan, terus surat utang negara kalau nggak salah. Seperti itu. Tapi kalau untuk PP 21 pasal PP Sudah, 23 pasal 4 ayat 2 sudah ada ya. Ya, untuk jenis pajak lainnya adalah sudah ada Di Betul, SPT semua unifikasi sudah ini. terakomodir Jadi tinggal di- di print dari situ bisa ya. Bisa. Iya. seperti itu. Oh iya. Iya. Jadi saya kira sangat mudah sekali ya kawan pajak untuk membuat SPT unifikasi. Jadi tinggal masuk ke DJP online dengan akun kawan pajak sesuai dengan NPWP, bisa badan ataupun orang pribadi. Kemudian bisa input langsung atau impor dari data-data yang sudah ada, diimpor langsung akan bisa dicetak untuk yang PPh 23 pasal 4 ayat 2 dan juga 26. pasal 26 pasal 15 bisa cetak dan langsung bisa masuk ke akunnya rekanan bukti potong itu ya, otomatis akan ngeling ke rekanan. Iya. Saya kira akan mudah sekali kawan pajak akan menggunakan SPT unifikasi ini. Iya. Begitu kira-kira Mbak Titin ya kesimpulannya ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, Pak. Gimana? Beberapa wajib pajak tuh kalau awal-awal orang bingung nih. Belum begitu buka DJP online menunya di mana gitu kan. Oh iya betul kan? juga ya. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk mengupdate profil terlebih dahulu. Silahkan centang ibu pot verifikasi, nanti baru akan muncul aplikasi itu di DJP online. Iya, betul juga ya. Jadi di akun kawan pajak nanti harus diupdate dulu, centang di profilnya centang profilnya di Butpot unifikasi. Barangkali Mas Bayu ada ditambahkan? Iya, Bang Jack. Jadi kalau dari saya mungkin ya kawan pajak kami boleh menambahkan bahwa SPT unifikasi ini adalah satu bentuk SPT ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi bukan SPT 4 ayat 2 pasal 15. Jadi untuk pelaporannya ini namanya SPT unifikasi. Jadi kita samakan mindset bahwa itu adalah satu SPT, Pak. Jadi ada kawan pajak yang bertanya, terus kalau yang misalkan ada pasal 23-nya nihil, sementara ada 4 ayat 2, apakah kami harus lapor? Nah, ada yang bertanya seperti itu, sehingga bahwa kami tegaskan di sini bahwa untuk SPT unifikasi kita laporkan setiap bulan walaupun nihil. Salah satunya nihil, Pak. Tapi kalau semuanya nihil, ya nggak perlu dilaporkan karena kan jadi itu lewat online. Kalau semuanya nihil nggak perlu lapor. Ya karena online kan. Karena online. Tidak ada pemotongan artinya, tidak ada pemotongan pungutan sehingga kita nggak perlu. Artinya ketika tidak lapor kita tidak diwajibkan untuk melapor. Artinya kalau tidak ada transaksi pembayaran PPh 23 yang terkait PAUD 23, pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 26 tadi ya. Betul. Ya. Atau yang tadi yang bunga obligasi dan lain sebagainya ya, nggak ada transaksi itu, nggak ada pemotongan lah istilahnya ya, atau pemungutan tidak perlu lapor. Iya. Nah, kalau misalnya salah satu ternyata nihil, ya tetap satu kesatuan. Satu kesatuan itu SPT unifikasi. Jadi tidak bisa terpisah. Betul. Itu ya. Jadi tidak harus diisi semuanya kayak gitu. Mana jadi, yang ada kawan transaksi. pajak cukup mengisi yang ada transaksinya terkait dengan PPh-nya kawan pajak ya. Nah, untuk setorannya gimana ini? Setorannya sama Pak, sama ya. Jadi nanti jadi kalau dia PPh pasal 23, setorannya 23. iya. Betul. Nanti kan di situ ketika membuat SPT ada kode billing. Nah, kode tinggal cetak kode billingnya dan bayarlah sesuai dengan kode billing yang di unifikasi itu. Jadi untuk PPh pasal 23 tetap dibayar di pasal 23. Nah, itu keuntungan unifikasi juga Pak ada checking NTPN. Oh, checking NTPN-nya. Iya, jadi harus sesuai NTPN-nya. Itu otomatis nanti ya? Betul. Otomatis. Jadi ketika tidak bisa tersimpan itu pasti ada yang salah. Oh, jadi ada yang salah juga ya Mbak Titin ya. Ada yang salah, mungkin kode pajaknya salah atau
kode jenis pajaknya biasanya kebanyakan salah. Tapi kalau dia itu bikin kode billingnya Kalau itu dari SPT unifikasi kan pasti tidak akan salah. pasti akurat ya. Iya, Betul. Disarankan kawan pajak menggunakan kode billing dari Langsung SPT dari- unifikasi Betul. Ya, betul. untuk menghindari kesalahan. Ya kalaupun terjadi kesalahan nanti bisa mengajukan PBK ya. Betul. Berarti itu Pemindah ya. bukuan. Pemindah bukuan disampaikan ke kantor pajak terdaftar ya. Betul, Pak. Nah terus setelah dibuat kode billing dibayar baru bisa dilaporkan. Ini kan Baru- prosesnya panjang nih Mas Iya, Bayu nih. Gimana iya. nih? Ya, jadi kan prosesnya sebenarnya simpel Pak ya. Jadi kita tinggal input SPT-nya, maksudnya input datanya, data dipotongnya. Nah, nanti kan akan kita posting menjadi SPT. Udah kelihatan berapa kurang bayarnya. Kemudian nanti sistem itu akan menggenerate kode billing. Oh. Nah, sesuai dengan kurang bayarnya. Kurang Nah, bayarnya. setelah itu kita lakukan pembayaran, Bang. Setelah dilakukan pembayaran, kita input nanti NTP-nya di dalam kolom yang tersedia. Oh tidak bisa di searching gitu, nggak bisa? Belum ya? Nanti akan terverifikasi. Bang. Terverifikasi. Ya, jadi Oh, kita jadi- input. Input dulu. Oh kita input akan diverifikasi oleh sistem. Betul. Sistem. Oh jadi kalau misalnya ternyata nggak ada berarti kemungkinan salah input gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi salah input. Atau sistemnya yang error gitu? Iya. Tapi alhamdulillah ya ini sudah banyak pembenahan, jadi sistem juga sudah bagus ya. Dan ini kan sudah bulan Juni akhir, jadi dan Ada dua masa. dua masa ini April dan dari Mei. banyak pertanyaan ini sudah mulai berkurang jauh ya banyaknya. Sudah, betul, Pak. Ya Pak Bayu ya, jadi sudah banyak berkurang jauh dan alhamdulillah sudah lancar semua nih para wajib pajak. Iya. Mungkin saya kira itu ya. Oke kawan pajak, perbincangan kali ini memang sangat menarik dan saya kira sudah cukup. Nantikan perbincangan berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Salam dari kami, DJP Kuat, Indonesia Maju. Maju.